tua itu ketika sudah meninggal itu lahan pertanian. Ini satu hal besar yang belum kita tahu. Maka jaringannya kan sampai menasional, sampai pucuk-pucuk gunung, pucuk laut kira-kira. Ketemu lagi dalam program Resu Rehat Sore. Ketemu lagi dalam program Resu Rehat Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, ketemu lagi dalam Resu Rehat Sore Banyuwangi 1 TV. Masih dalam suasana Lebaran. Kita mungkin di mana-mana sudah ada banyak obrolan kisah soal Lebaran dan macam-macam lah dengan orang-orang pejabat atau mungkin teman lama, pengusaha, macam-macam. Kali ini Banyuwangi 1 TV di program Rehat Sore ini ada kesempatan untuk ngobrol dengan kami menyebut tokoh lah luar biasa, wong Banyuwangi, tapi punya punya pengalaman dan landing di tingkat pusat. Beliaunya ada di samping saya, namanya Pak Handoko. Oke, mungkin langsung saja saya samperin ini sama Pak Handoko. Mungkin saya harus panggil Mas aja ya Mas ya, biar akrab ya Mas Handoko. Ya. Iya. Mungkin bisa disapa dulu ya Mas ya, sama pemirsa Banyuwangi 1 TV. Mungkin ucapan Lebaran gitu seperti itu. Monggo. Terima kasih Mas Bintoro dari Banyuwangi 1 TV. Ya. Sudah memberi kesempatan saya mampir hari ini. Siap. Tempat Terima kasih Rawi pun. Enak ini. Sore-sore yang sahdu ini. Di Logo Jambi. Ya, pemirsa semuanya, masyarakat Banyuwangi yang saya hormati. Perkenalkan, saya nama Handoko. Namanya simple. Iya. Satu kata tok wis. Handoko, ya. Saya ini aslinya dari dusun Sugihwaras. Ya. Tahu Sugihwaras? Di mana itu Mas? Sugihwaras itu Banyuwangi tapi ya Mas. Banyuwangi, ya? Kecamatan Glenmore. Desanya Bumi Harjo. Kadung roh Umbul. Ya, Umbul Pule, Umbul Bening, Pemandian. Ya. Nah, kira-kira beberapa ratus meter dari dekat Umbul wisata ke itu barat. ya. Nah, itu Oke. rumah saya, kampung saya, asal saya dari dusun Sugihwaras, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore. Iya. Nah, tadi kalau Kang Bintoro bilang ya landing menasional itu orang Banyuwangi banyak. Iya. Banyak. Iya. Saya juga kadang-kadang haru juga, bangga juga. Ya. Banyak sekali saya ketemu tokoh-tokoh dari Banyuwangi di tingkat pusat. Ya. Mulai ya ada menteri, ada macam-macam lah. Ya. Ya kan, ada petinggi partai semacam. Nah, kalau saya di aktivitas sehari-hari saya lebih banyak di ngurus organisasi. Ya, yang pertama saya ini sebagai sekjen dari Dewan Pimpinan Pusat Projo. Wah, luar biasa. Ternyata Pak Handoko sekjen Projo. Tidak ada yang tahu ternyata otaknya ada di sini, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau Projo ini kan memang organisasi yang ruhnya itu memang politik ya. Ininya softwarenya politik ini. Ya. Jadi Projo ini kita deklarasikan dulu tahun 2013 ketika kita menjelang pemilihan presiden 2014. Iya. Waktu itu kita melihat ada sosok yang sederhana, lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sederhana di Solo, itu yang namanya Bapak Joko Widodo. Iya. Terkenalnya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Waktu itu kami memulai sebuah gerakan
gerakannya enggak langsung ngomong Pak Jokowi supaya jadi presiden, ini enggak. Iya. Lalu presiden nanti partainya dari mana, tiketnya dari mana kan Iya, repot iya, juga iya. ya. Makanya waktu itu kami memulai dengan memohon, ya rada maksa juga, memohon tapi maksa juga kepada Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya. Bu, mbok dilihat ini Pak Jokowi popularitas tinggi, disukai di mana-mana. Ayo dong tiket dari PDI Perjuangan kasih ke Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Iya, iya. Itu gerakan yang kita lakukan berbulan-bulan yang alhamdulillah akhirnya di bulan Maret 2014 Ya. itu Bu Mega Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan rekomendasi yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan mengusung Gubernur DKI Jakarta waktu itu Bapak Jokowi sebagai calon presiden. Masih calon dulu ya saya. Calon, wakil calon bulan Maret itu. Tetapi itu juga 4 bulan menjelang Pilpres. Ya. Karena bulan Maret itu rekomendasi turun, bulan Aprilnya Pileg, ya kan 3 bulan kemudian baru Pilpres. Alhamdulillah gerakan kami itu membuahkan hasil yang ya bagi kami sangat menggembirakan. Pak Jokowi memenangi Pilpres waktu itu berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla. Iya, iya. Nah, berikutnya projo ini yang awalnya sekumpulan orang-orang yang kita bangun jejaringnya di banyak kota di Indonesia. Setelah kemenangan itu kita berkumpul di Kelapa Gading di Jakarta. Waktu itu ngumpul bulan Agustus. Jadi bulan Agustus setelah Presiden Jokowi ditetapkan sebagai presiden terpilih, kita berkumpul, Pak Jokowi hadir. Disitulah Pak Jokowi bilang, ini perjuangan ini baru dimulai. Jadi tolong jangan bubar. Jangan bubar, temani saya untuk mengawal arah bangsa ini ke depan selama masa kepemimpinan beliau. Ya itu langsung menimbulkan sebuah mumet, pusing ini. Waduh, kalau suruh jangan bubar, berarti kita harus pertama menjadikan namanya projo ini yang awalnya sekedar sekumpulan relawan ya. Iya, betul. Harus kita organisir. Betul. Ya kan? Harus ada jaringan yang otomatis ini harus secara struktural kita organisir. Ya. Kalau sudah diorganisir harus bikin struktur di mana-mana. Betul. Nah, ini pekerjaan yang tidak gampang sebetulnya, tetapi kami merespon permintaan Pak Jokowi, siap Pak, kami akan menemani Bapak sampai akhir masa jabatan. Kira-kira begitu. Dari situlah kemudian forum kita ngumpul tadi kita sebut sebagai Kongres Pertama Projo. Struktur dibentuk, kemudian kita mengembangkan kepengurusan di berapa daerah ya? Di daerah-daerah, di DPC, di kabupaten kota. Ya alhamdulillah sekarang sudah merata. Hampir seluruh Republik ini ada namanya Projo. Jadi sampai Pak Jokowi pernah berkomentar ketika itu, wah ini Projo di mana-mana, ini setiap saya datang kemana selalu ketemu Projo. Jadi itulah sejarah awalnya. Yang kemudian berlanjut lagi Pilpres berikutnya. Sebelum bicara soal Pilpres yang kedua, periode kedua, tadi kan Mas Andoko nyebut bahwa jaringannya kan sampai menasional, sampai pucuk-pucuk gunung, pucuk laut, kira-kira begitu. Nah, sebagaimana membangun jaringan itu atau bagaimana asal muasalnya? Ini di Banyuwangi pasti ada ya Mas ya? Kalau di Banyuwangi ada ya. Kebetulan pemirsa di sini di sebelah Pak Andoko ada juga jaringannya itu di Banyuwangi. Oh, pokok jaringan ya Om ya. Apa ya istilahnya? Konco. Konco lah, sedulur yang membawa Pak Jokowi presiden sekarang ini juga tidak lepas dari bagian dari Projo. Nah, saya akan kasih kesempatan ini Projo di Banyuwangi namanya Mas Rudi. Silakan Om, disapa dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
masyarakat Banyuwangi dan seluruhnya yang melihat tayangan ini pada nantinya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Ini masih Lebaran kan ini ya. Iya, iya. Kalau saya sebenarnya hanya di kabupaten Mas Bin ya, hanya membantu beliau-beliau itulah, Mas Handoko dan kawan-kawan yang di pusat itu. Saya memang mengetuai DPC Projo di Banyuwangi. Kita ya sebagaimana yang disampaikan Mas Handoko tadi, awalnya kita hanya sekumpulan relawan punya ide yang sama visinya, pengen berbuat meskipun sekecil apapun untuk negara ini, yaitu dengan memenangkan seseorang yang punya visi yang kita percaya bisa membawa Indonesia lebih baik. Karena ketika kepemimpinan nasional itu visinya baik, yakin bahwa akan berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Saya justru gini Ambin, kalau nanya saya itu orang-orang sini kan pada tahu ya. Apalagi saya cuma di daerah lah. Ya. Nah, ada yang menarik yang disampaikan Mas Handoko tadi itu sebenarnya Kang Bin. Ternyata gini, otaknya yang ada di pusat di Indonesia itu. Setahu saya kalau mulai Orba lah katakan ada waktu itu ada Pak siapa Rudin Pak Murdiono itu orang Banyuwangi. Yang baru-barusan ini ada Menteri Pariwisata itu. Betul. Arif Yahya itu Banyuwangi. Banyak sekali orang Banyuwangi di sana, ya kan? Dari militer, dari pengusaha, dari orang-orang akademisi keren sekolah di luar dan lain-lain. Nah, kalau setahu saya Mas Handoko ini anak wong desa ini. Anak wong desa kumpul. Dan itu tidak banyak orang tahu loh Om. Saya justru ini kenal lama, tapi kan bukan, jangan sampai hanya saya yang tahu ya. Tapi ini yang menarik untuk kita kupas itu, ternyata wong desa pun anaknya orang desa kesa-kesa gitu ya. Enggak pernah ini kuliah di luar negeri atau apa, bukan anaknya orang kaya raya, tapi juga bisa di pusat. Artinya ini kan menjanjikan ini. Jangan sampai kita berkecil hati sebagai pemuda desa ini tidak bisa berkarya apapun. Nah, contohnya salah satunya adalah yang ada di depan kita itu. Inilah kesempatan ngobrol atau mungkin Rehat Sore ini untuk mendapatkan ilmu beliaunya ini. Memudik dan ada kesempatan ini luar biasa pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ini penghormatan bagi kami mewakili panjenengan yang saat ini menonton. Ada Pak Handoko datang di Banyuwangi dan mampir, saya gunakan kesempatan seperti ini. Ya, apakah dari Banyuwangi bawa sikep atau bawa apa? Ini kan harus jelas ini. Kita balik lagi ke Mas Handoko itu ya Om ya. Oke, Mas Handoko. Sekarang ini ketika Projo sudah menggaung menasional dan sudah ada jaringan seperti itu, sedulur-sedulur relawan sudah terbentuk dan segala macam. Kegiatan saat ini apa? Mungkin bisa disampaikan. Baik, gini, Projo ini saya kan sudah bilang tadi, memang sifatnya lebih politis. Ya, ini organisasi. Namanya saja ormas, tapi saja ini wataknya politik. Oh gitu ya? Ya, wataknya politik. Ini sebenarnya eksperimen juga. Kalau kadung cerita gambar besarnya, sebenarnya ini gerakan ketika ada kita melihat banyak aspirasi politik dari warga, dari rakyat yang seringkali lebih pragmatis, tidak mau terafiliasi langsung dengan partai-partai segala macam. Ini bagian dari civil society, masyarakat sipil yang kita gerakkan supaya ayo toh ini proses politik kita kawal. Ya, ini terbukti ketika zamannya Pak Jokowi ini, dengan hadirnya Pak Jokowi, dengan kerja-kerja politiknya Projo dan kawan-kawan relawan lain, partisipasi politik dalam Pilpres 2019 itu 80%. Luar biasa. Kan? Itu belum pernah terjadi. Amerika saja yang sedemikian heboh Pilpresnya yang sampai seluruh dunia ngikutin itu paling 50%. Artinya sekarang masyarakat itu melihat, mengikuti dan mau untuk ambil bagian bahwa ini proses politik yang harus mereka ikuti, mereka ikut menentukan arah bangsa ini. Ini satu hal besar yang ingin kita lakukan. Maka
langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan kami dalam mengawal Pak Jokowi dalam dalam mengepalai pemerintahan di Indonesia ini tentu dari aspek-aspek politik. Karena ya sorry ya, banyak juga yang meleot-meleot, ya kan? Ini harus dikawal ini Pak Jokowi, harus dikancani. Ya. Misalnya ini ya, ini contoh saja. Saya cerita, ini rame soal pandemi kemarin ya. Betul. Ya kan? Bulan pertengahan tahun lalu itu akan diberlakukan vaksinasi di mana vaksin itu dijual. Iya kan? Iya, banyak ya di vaksin itu daerah, dijual dan itu sudah waktu itu rakyat Indonesia yang belum tervaksin itu 150 juta. Iya, iya. Satu paket vaksin, 2 kali vaksin waktu itu 800.000. Iya. 800.000 kalau dikalikan 150 juta, iya. Itu artinya 120 triliun kan? Iya. Ya, 120 triliun. Nah, sementara kami melihat, oh ini bukan Pak Jokowi kalau kayak begini ini. Iya. Ini bukan maunya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu maunya melayani rakyat, ini harus gratis karena beliau sudah bilang hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat. Iya, Ya. Maka saya teriak, hentikan dagang vaksin. Vaksin jangan dijual. Saya teriak itu. Peran Projo itu ya. Alhamdulillah 3 hari berikutnya Pak Jokowi bilang batalkan itu vaksin berbayar, vaksin harus gratis. Ini bentuk-bentuk kami dalam melakukan pengawalan luar biasa. Pak Jokowi. Kalau enggak Pak Jokowi yang kena Pak. Ya. Dipikir Pak Jokowi dagang vaksin. Iya, iya, iya ya, kan? Ya, betul, betul. Pun demikian ketika ngomong PCR. Ya. Banyak problematika yang PCR ada dulu ini. 2 juta, 2,5 juta. Ya. Ternyata 275 juga masih jual, mereka masih untung. Iya toh? Iya, iya. Nah, ya. ini contoh-contoh. Banyak hal yang kita lakukan mengawal Pak Jokowi supaya beliau tidak kemudian dan input itu terakomodir di Projo, kemudian Projo menjembatani kepada pemerintahan termasuk langsung kepada Pak Jokowi. Kira-kira begitu ya Mas ya? Iya, kami sampaikan langsung, kami ngomong di media. Ya. Yang terakhir soal kalau Kang Bintoro amati pernyataan-pernyataan saya tentang 3 periode. Ya, ya, yang Ya, terakhir kan? ribet itu. Gimana itu Mas? Ya kan jelas Pak Jokowi sudah bilang Ya. yang mau 3 periode itu pilihannya 1, mau cari muka ke saya kata Pak Jokowi. Iya. Ya kan? Betul. Kedua, mau menjerumuskan saya. Ya. Kan gitu kan? Ya, ya. Ini dendek orang terus ini. Ya. 3 periode. Saya menampar muka saya kata Pak Jokowi kan begitu. Ya, betul. Tapi kan ini digoreng terus. Saya harus ngawal ini, Bos. Iya, Iya kan? ya. Maka saya selalu ngomong, Projo menolak ide 3 periode ataupun perpanjangan atau bukan perpanjangan, penundaan pemilu. Iya kan? Iya, iya. Alhamdulillah ini sampai sekarang masih lurus di pemilu. Akhirnya Pak Jokowi bilang pemilu tetap Februari 2020. Saya tambahin, saya luruskan ya. Mungkin. Jadi sebenarnya ini pilihan Projo kemarin itu dan kemudian ditegasin oleh Pak Jokowi itu bukan karena adanya desakan demo, tapi sejak 2019 persis setelah terpilih, ya, Pak Jokowi itu pidato bahwa hanya 2 periode dan Ketum Projo juga Mas Handoko sebagai sekjen tegas menyampaikan mengawal hanya sampai 2 periode. Dan itu jelas sebetulnya ya. Artinya masalah digital sudah sangat jelas. Artinya sudah jaminan, sudah ngomong sendiri Pak Jokowi dan perisainya melalui Projo dan segala macam sudah tersampaikan kepada Jadi publik. bukan karena ada desakan kemarin itu terus kemudian berubah, ada skenario yang kepepet terus ngomong kayak gitu Pak Jokowi enggak sebenarnya. Kan Iya, gitu iya. ya. Iya, kalau di googling pernyataan saya soal 3 periode, Ya. saya ngomong menolak ide 3 periode itu bulan Desember 2019. Ya, ya. Saya sudah ngomong ide wacana 3 periode itu langkah mundur dan kami menolak. Oh. Tapi nggak luar tahu biasa. kenapa 3 tahun berikutnya kok rame lagi 2 tahun berikutnya. Ya cari muka dan menampar muka itu. Iya. Ini contoh. Iya. Ini tadi saya hanya memaparkan itulah contoh kerja-kerja politik Projo di level nasional. Nah, di level daerah bagaimana? Iya. Sama. Makanya kemudian misalkan di Banyuwangi, mainkan di level Banyuwangi
pilkada harus ikut segala macam. Untuk apa? Untuk memastikan kerja pemerintahan di daerah juga selaras dengan maunya Pak Jokowi Iya, di tingkat pusat. kebijakan pemerintahan. Ya. Itulah fungsi-fungsi yang dimainkan kawan-kawan di daerah. Jadi kira-kira seperti itulah Ya. langkah-langkah yang dilakukan Projo. Oke, tapi jangan diteruskan Mas. Masih ada waktu nanti ke depan ini. Kita tunggu dulu, ini ada yang mau lewat. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore.